Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita kuliah, doa dulu ya. Doa mulai. Bismillah. Kelas probabilitas dan statistika, pertemuan kedua. Kita minggu lalu itu sudah melihat tentang konsep umum probabilitas. Itu sebetulnya mengulang yang sudah dibahas ketika sekolah dulu. Nah, untuk hari ini kita bahas yang ketika sekolah ini belum dibahas ya. Itu tentang peluang. Pada video sudah saya jelaskan di video YouTube yang tentang distribusi peluang, itu konsep dasar tentang distribusi peluang. Jadi distribusi peluang ini itu adalah sebaran semua peluang yang mungkin terjadi pada suatu eksperimen. Nah, jadi dengan kita mengetahui distribusi peluang ini, kita bisa mengetahui pola data, pola suatu data. Dan ini sangat penting sekali untuk dipahami konsepnya. Sebab kita anak TI, khususnya kita anak MI, kita akan buat suatu sistem kita akan ada data. Nah, pemahaman kita tentang data tersebut itu sangat penting. Sebab itu yang lebih menghasilkan cuan ya. Kalau kita kerja ya. Memahami data itu yang akan lebih menghasilkan dibandingkan kita hanya sekedar membuat sistem. Kalau kita sekedar membuat sistem saja, ibaratnya kalau kita kasih poin ya oke kita dapat buat biaya untuk buat sistem. Tapi ketika kita bisa memahami data di dalamnya itu akan lebih menjanjikan. Makanya ini konsep-konsep tentang data ini sangat-sangat ditekankan bagi mahasiswa di TI. Saya anggap sudah menonton videonya semua, dalam artian sudah ada konsep dasarnya semua. Saya mau share screen dulu. Oke. Kita tentang distribusi peluang ya. Mana sih apa? Oke. Oke. Kita pin kepala saya saja. Oke, kita bahas tentang distribusi peluang. Jadi distribusi peluang itu ada dua tipe ya. Pertama distribusi peluang diskrit. Kemudian distribusi peluang kontinu. Nah, ini distribusi peluang yang sudah dikonsepkan oleh ilmuwan-ilmuwan tentang data, tentang statistik yang lalu. Jadi ini sebetulnya tidak terbatas pada ini saja, ini yang umum. Ini adalah distribusi peluang yang umum, dan minimal ini bisa dipahami dulu lah gitu. Dengan kita memahami konsepnya ini, nanti kita akan lebih mudah untuk mengaplikasikannya ke dunia kerja. Jadi untuk yang diskrit itu ada binomial, hypergeometri, negatif binomial, geometri, Poisson. Kemudian kontinu ini ada uniform, normal, gamma, eksponensial, dan chi-square. Nah ini beberapa contoh distribusi peluang. Nah untuk hari ini kita akan mencoba membahas 3 diantaranya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang binomial. Yang kedua kita membahas tentang Poisson. Yang ketiga kita akan membahas tentang distribusi normal. Oke, ini 3 ini akan kita bahas hari ini. Apa maksudnya? Bagaimana kita mendapatkan grafiknya? Jadi gini, apa sih bedanya distribusi peluang diskrit sama kontinu? Nah, beda itu gini, kalau yang diskrit itu eksperimennya itu jelas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa kita hitung. Nah, untuk yang kontinu itu datanya data-data yang kontinu. Contoh kayak tinggi badan kan itu diukur. Ingat ya, membedakan antara data diskrit, data kontinu itu diskrit itu dihitung, kontinu itu diukur. Jadi data-data yang tidak bisa dihitung
bisanya hanya diukur itu data kontinu. Contoh volume air, kemudian contohnya tinggi badan, contohnya yang lain intensitas radiasi tertentu dan macam-macam ya. Intinya kalau suatu data itu didapat melalui proses pengukuran itu kita namakan kontinu. Nah, kalau dia didapat proses perhitungan itu discrete. Ada kalanya data ini discrete ini kalau terlalu banyak itu kita anggap kontinu. Atau kontinu ini kalau terlalu sedikit kita set dia menjadi data discrete, itu bisa. Itu nanti kita bahas di lain waktu. Oke, untuk yang pertama ini ada suatu distribusi peluang yang khusus, itu dinamakan Bernoulli, proses Bernoulli. Nah, Bernoulli ini yang sudah kita bahas di video YouTube yang sebelumnya. Eksperimen melempar koin. Jadi ciri khas Bernoulli ini ada suatu eksperimen, hasilnya ya tidak. Dia sekali dilakukan uji coba. Contoh, kita sekali melempar koin. Kita cek apakah muncul kepala atau tidak muncul kepala. Atau melempar dadu. Atau polling calon presiden misalkan. Jadi kejadiannya tuh ya tidak, ya tidak, ya tidak. Pada satu eksperimen. Nah, itu yang kita namakan Bernoulli proses. Bentuk umum dari Bernoulli ini adalah distribusi binomial. Nah, jadi kalau Bernoulli itu hanya satu kali eksperimen, binomial ini bentuk umumnya. Jadi binomial ini, oke, di sini ada notasi ya, notasi B ini untuk binomial, X ini untuk random variabelnya, N ini parameter ya, N sama P ini parameter namanya. Ini parameter kita. N ini adalah banyaknya percobaan. Kalau P itu peluangnya. Contoh koin. Kita buat eksperimen melempar koin sebanyak 3 kali contoh ya. Melempar koin, contoh ini sebuah koin dilempar 10 kali. Berapakah peluang muncul gambar sebanyak 7 kali? Nah, ini contoh persoalan Bernoulli. Kalau persoalan binomial, kalau Bernoulli dia hanya satu kali lempar, itu Bernoulli. Tapi kalau bentuk umumnya, ini kita namakan distribusi binomial. Ini contoh ya. Ini contoh, kita ada koin, kita lempar 10 kali, berarti N-nya 10. Ditanya peluang muncul gambar sebanyak 7 kali. P. Nah, P ini kita dapat, apa ya, kita lihat kasusnya gitu. Contoh kalau koin berarti peluangnya kan 0,5. Kalau dadu kan kalau muncul suatu angkanya itu 1/6. Nah, itu peluang itu nilainya bisa kita analisis atau kita dapat dari kondisi sebelumnya. Itu untuk P. Oke. Ini contoh yang keduanya, misalkan sebuah dadu dilempar 12 kali, berapakah peluang muncul angka 4 sebanyak 10 kali? Atau ini, berdasarkan data sebelumnya, peluang keterlambatan penerbangan Garuda Air adalah 0,02. Nah, ini P-nya dikasih tahu. P-nya 0,02. Berapakah peluang keterlambatan 3 dari 4 penerbangan Garuda Air? Oke, sekarang kita coba untuk apa ya? Kita lanjut menggunakan Colab. Silakan disiapkan Python-nya. Kita gunakan colab.research.google.com. Buka. Kita akan membahas tentang apa? Bernoulli. Oke, kita buka new notebook. Oke, nah di sini silakan tulis, tolong diikuti ya, ini tolong diikuti. Di sini tulis nama kelompok distribusi peluang. Kemudian nomor kelompoknya. Kalian punya kelompok kan? Kalian punya kelompok. Silakan tulis nomor kelompoknya berapa.
Kalau belum tahu nanti bisa dicek di Spada di bagian tugas. Di Spada ini sudah ada tugas yang pertama. Silakan dicek kelompoknya masing-masing. Ini ada 15 kelompok. Ada 15 kelompok. Silakan dicek kelompoknya apa. Nanti kita jelaskan tentang tugas. Oke ya, distribusi peluang, kemudian itu tulis angka kelompoknya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah bisa mengikuti? Silakan tinggalkan di kolom chat. Apakah dapat mengikuti? Oke, ini saya tulis di chat ya. Silakan dicoba. Slow ya, slow. Sebentar Pak, lagi loading Pak. Iya. Pastikan internetnya cepat petir. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, setelah dibuka nanti kita akan ikuti saja nih yang saya lakukan. Jika tidak paham, oke, yang di Spada belum dapat kelompok, nanti akan kita set kelompoknya setelah kelas. Jadi tunggu saja. Ditulis saja X dulu belakangnya ini. X. Perlu saya tekankan bahwa penggunaan Python pada mata kuliah ini bukan untuk praktikum. Kita menggunakan Python ini sebagai pengganti nulis-nulis manual mendapatkan nilai-nilai peluangnya. Sebab masa sih anak TI masih manual itu kan, sedih juga gitu. Kita pakai Python memudahkan. Kalau kalian mau tidak mudah ya buat manual. Oke, yang pertama nanti ikuti ini ya, ini ikuti prosesnya. Pertama kita ganti teks dulu. Kita buat teks ini dulu, letak di atas. Ini teks ini kita ganti distribusi peluang. Distribusi binomial ya. Buat namanya distribusi binomial, kemudian di ini tekan yang ini untuk membesarkan, dikasih crash 2 kali supaya dia lebih gede tulisannya. Ya. Selanjutnya pada Python, nah pada Python itu ciri khas Python itu adalah dia ada yang namanya library ya. Kita mesti ada library yang mesti kita gunakan. Nah, untuk yang ini kita gunakan library yang namanya SciPy from SciPy, kita import binomial. Nah, ini library yang akan kita gunakan khusus untuk binomial. Ini from SciPy import binom. Kemudian nanti kita juga perlu library untuk membuat plot, itu kita import matplotlib ya. matplotlib.pyplot sebagai PLT. Nah, SPLT ini kita ringkas gitu. Kalau kita nggak pakai SPLT ini nanti kita mesti nulis ini panjang. Kalau kita SPLT, kita hanya nulis PLT nanti di depannya. Ini library yang mesti kita gunakan untuk yang ini, untuk yang memahami distribusi binomial ini. Jika ada yang ketinggalan atau apa, silakan di komen saja langsung atau di chat boleh juga. Oke, ini kita run. Kita run, dia nggak akan keluar apa-apa ya. Sebenarnya hanya library. Intinya sih supaya jalan aja. Setelah itu kita buka kode yang baru yang di kiri atas ini, kode baru. Kita buat terpisah tempatnya supaya lebih apa? Maaf Pak, setelah penulisan distribusi binomial langkah selanjutnya bagaimana Pak? Bapak saya belum selesai Pak, soalnya tadi baru loading Pak.
Wah, ini kok nggak ada ini. Oh ini, ya from CP-nya cp.stats ya, lupa nih. Ya kalau CP saja nggak ada. Ini setelah kita tulis duduk, please klik kode di atas ini untuk memunculkan kode tempat untuk kita ngoding. Kalau teks itu hanya menulis teks, untuk kita ngoding kita tulis kode ini. Kemudian ini from cp stats import binom, kita run, tanda dia sukses, ini muncul checklist hijau ini ya, atau nggak ada muncul apa-apa yang warning. Contoh kalau binom M ini kita hilangin, kalau kita run muncul ada notice ya, ada notifikasi kalau yang kita buat ada salah. Kayak binom, ini library kita. Untuk buat file baru bagaimana ya? File baru maksudnya apa nih? Leonardo maksud file baru apa? File baru langsung ini aja, new notebook. Dia masih di Python yang codingan yang dulu, Pak. Ini klik kode yang ini, yang kiri atas ini. Baik, Pak. Untuk ngasih namanya mana ya, Pak? Nama yang mana? Untuk nama itunya, Pak. Oke, Pak. Udah siap, Pak. Udah ketemu, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, siap. Selanjutnya. Oke, ini library namanya. Ini library ini mesti kita pakai untuk bisa ngodingnya gitu. Ini ciri khas Python itu mesti ada library. Nah, kita ingin menjawab persoalan yang tadi. Sebuah koin dilempar 10 kali sebanyak bla bla bla. Nah, ingat, binomial itu parameter kita N sama P. Jadi yang mesti kita deklarasikan tuh nilai N dan nilai P. Kita kasih simbol cache ini untuk komen. Komen berarti nggak ada coding-codingannya ya. Kita komen, deklarasikan nilai N dan P. N itu banyaknya percobaan. P itu peluang percobaan tersebut. Oke, di soal tadi kan ini ada nih, sebuah koin dilempar 10 kali. Berapakah peluang muncul gambar? Nah, ini muncul gambar ini adalah apa? Banyak muncul gambar itu yang kita namakan random variable-nya. Jadi kita fokus pada muncul gambar kasusnya ya. Jadi muncul gambar, ingat fokus kita adalah pada muncul gambar. Maka muncul gambar itu kalau kita 10 kali lempar koin, kemungkinannya itu pertama tidak ada muncul gambar, 0. Kemudian muncul 1 gambar, 2, sampailah muncul 10 gambar. Nah, itu yang kita namakan variabelnya. Oke, deklarasikan nilai N sama P. Misalkan N sama dengan di sini nilai 10 ya. Kita lempar 10 kali. Nilai P kita sesuai dengan kondisi soal kita itu adalah 0,05. 0,5. Itu kita menyatakan suatu nilai N sama P. Kemudian kita ambil suatu nilai B. B itu adalah binomial. Nah, ini binom itu. Binomial N, P. Oke, ini untuk menyatakan distribusi binomial untuk parameter N sama P. N kita 10, P kita 0,5. Kalau mau manual itu yang di video tentang distribusi peluang itu buat manualnya. Nah, kalau ini kita buat ngodingnya. Pak, lebih enak manual, Pak. Ya, manual enak kalau soalnya mudah. Kalau soal sudah mulai kompleks, manual nggak mungkin lagi kita buat. Oke, sekarang kita mau lihat beberapa nilai di sini. Kita print dalam kurung
B titik probability mass function. Misalkan dia tanya tadi adalah peluang muncul gambar sebanyak 7 kali. Maka di sini kita tulis binomial untuk probability mass function istilahnya ya. Ini istilah apanya saja. Probability mass function. Ini istilahnya ya, PMF itu. Kita ambil di sini nilainya 7. Berarti maksudnya itu adalah peluang untuk nilai X-nya sama dengan 7. Ingat, X tadi adalah random variable untuk muncul gambar. Sekarang kita mau tahu nilai peluang untuk X-nya itu 7 atau muncul gambarnya 7 kali. Ini kalau kita run dapatlah hasilnya ini. Nah, ini nilai peluangnya. Jadi kita kalau ingin mendapatkan ruang sampelnya banyak loh ini. Ruang sampelnya itu kan ada 10 kali percobaan, itu ruang sampel besar. Nah, di sini adalah nilai peluangnya, langsung kita dapat poinnya tanpa kita ngitung-ngitung manual. Kita dapat nilainya 0,117. Jadi inilah peluang kalau kita tanya dari eksperimen melempar koin sebanyak 10 kali. Peluang munculnya gambar sebanyak 7 kali itu adalah 0,1, 0,117 dan seterusnya. Oke, kita juga bisa melihat fungsi lain selain untuk mendapatkan probability mass function ini. Kita print. Oke, print ini untuk menampilkan itu ya. B ini untuk binomial tadi. Titik kumulatif density function. Misalkan 7 tadi ya. Enggak usah 7 lah, misalnya 5. Kumulatif dan function itu. Oke, nih pertanyaan di chat. Ronaldo, nilai P 0,5 dari mana ya Pak? Itu dari soal. Soal kita kan melempar koin. Koin itu kan ada muncul gambar, ada muncul angka. Peluang muncul gambar kan 0,5. Nah, itu P 0,5. Jadi nilai P itu kita dapat melalui analisis di kondisi soalnya. Atau dikasih tahu di soalnya. Jadi itu pandai-pandai lah nanti. Sebab kita nggak ada acuan bakunya gitu ya. Missing one correct positional argument. Oke. Oke, yang ada masalah di codingannya di screenshot ya, screenshot dikirim di Zoom. Kalau cuman ini pastikan tulisannya sama ya. Ini saya copy di chat, tinggal copy paste saja. Pastikan tulisannya tidak. Olivia pakai apa? Pakai ini atau pakai yang lain? Oke, tinggal copy paste saja yang saya kirim di apa itu ya, di chat. Saya lanjutkan dulu. Oke, ini kalau yang CDF. CDF itu istilah untuk cumulative density function. Cumulative density function. Itu maksudnya tuh P peluang X kita kecil dari 5 ya. Nah, itu. Ini soal kita. Ini distribution ya, distribution.
function. Oke, ini maksudnya peluang P-nya kecil dari 5 gitu. Ini lihat ini besar ya, lihat besar. Dalam artian gini, ketika kita lempar koinnya sebanyak 10 kali, apakah peluang muncul ini kecil sama dengan 5 ya. Muncul 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 kemungkinan. 6 dibandingkan yang lain, maka dia peluangnya lebih besar. Jadi kalau yang CDF itu dia nilainya itu peluang X kecil sama dengan nilai yang kita masukin di sini. Oke, yang ada masalah dengan codingannya bisa tolong di screenshot kirim ke WhatsApp saja di grup. Di grup ya, jangan di Japri. Bisa biasa di apa yang dikasih tahu itu masalahnya apa. Ada nggak mungkin nggak ada. Di apa? Saya buka di HP saja lah ya. Oh ini yang siapa? Si Sintari Aulia. Yang ini di-run dulu. Yang di atas ini di-run dulu. Sebab kalau ini nggak di-run, binom ini nggak bisa dipakai gitu. Nah itu dia di Python itu ya. Jadi beberapa fungsi itu letaknya ada di dalam satu library. Kalau kita tidak deklarasikan library yang kita pakai apa, tidak kita run, nanti yang di bawahnya pun nggak bisa kita run. Maka pastikan ini di run dulu di atas, baru di run yang di bawahnya. Tidak dapat nilai ini. Pak, cara membuat judul distribusi binomial itu gimana, Pak? Ini pakai teks, ini ada teks, tulisan teks. Klik saja teks ini, nanti akan muncul teks, tulis di sini distribusi binomial. Mau digedein tulis yang TT ini. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Kita juga bisa mendapatkan nilai min. Oke, nilai min, rata-rata. Nilai min suatu distribusi peluang. Kalau mau di run tanpa klik ini bisa tekan shift sama enter ya. Ini min, minnya adalah 5. Rata-ratanya adalah 5. Dalam artian kalau kita lempar koin 10 kali, eksperimennya melempar koin 10 kali, itu satu kali eksperimen. Kemudian kita lakukan beberapa kali eksperimen, jadi kita lempar 10 kali itu beberapa kali. 10 kali pertama, 10 kali kedua, 10 kali ketiga, 10 kali dan seterusnya. Yang akan muncul itu rata-ratanya ada 5. Jadi rata-rata yang muncul itu ya 5. Peluang paling banyak muncul itu 5. Juga kita bisa mendapatkan nilai D dot varian. Varians ini sebaran data ya. Pak, CDF5 dapat CDF5 ini contoh saja, ini contoh aja. Ini contoh aja ya. Angka di dalam ini contoh aja. Yang untuk soal itu hanya yang ini saja sebetulnya. Untuk menjawab soal berapakah peluang muncul gambar sebanyak 7 kali, itu yang ini tadi. Yang CDF ini
kalau kita ingin mendapatkan peluang muncul paling banyak 5 gambar ya, 5 kali. Nah, itu contoh soalnya. Ini min rata-rata, var ini varians, kemudian kita bisa mendapatkan juga nilai standar deviasi, STD, 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 STD. Oke. Kemudian oke, jika ada yang masalah di chat saja ya. Nah, kita juga bisa mendapatkan kita print untuk binomial yang tadi itu random variable ini pasti panjang lupa. Nah, ini kalau yang ini maksudnya dia bisa memilih secara acak yang muncul gambar berapa kali gitu. Kalau kita tulis yang ini pakai angka di dalamnya, ini contoh saya masukin ini 10 kali ya, 10. Nah, lihat nih, ini ada saya tulis print b.rvs random variable sampling kalau nggak salah nih, sampling 10 kali muncul angka-angka ini, dan angka ini 10 kali ini. Nah, ini sebetulnya angka yang keluar secara random pada eksperimen melempar koin sebanyak 10. Melempar koin sebanyak 10 kali dilakukan, ini saya ganti lah ya, ini saya ganti jadi 20 misalnya, 15, 17. Oke, ini ada angka-angka muncul, ini adalah angka-angka ini 6 gambar yang muncul. Jadi kita ada 17 kali eksperimen melempar koin sebanyak 10 kali. Kemudian ini yang muncul. Angka-angka ini muncul secara random, acak. Jadi dia nggak di-set dengan aturan tertentu. Dia di-set secara random. Fungsi untuk tanda kurung setelah base itu apa ya, Pak? Ini sudah aturan mainnya mesti ada itu, jadi kita buat saja. Jadi dia kalau nggak ada ini nanti dia akan masalah. Kalau nggak ada itu dia tidak bisa. Nah, ini. Jadi kita mesti memberikan itu di belakang. Kalau kita masukin angka, ini nggak bisa. Sebab dia variabel tuh nggak perlu ada angka di dalamnya, tapi dia mesti ada itu. Jadi ikuti saja. Itu ya, Leonardo. Oke, yang ini Pak, yang RVS tadi kurang paham Pak. RVS itu random variable sampling. Jadi gini, kalau kita melempar koin sebanyak 10 kali, kalau manual kita lempar 10 kali, kemudian kita catat gambar muncul berapa kali. Nah, itu yang kita random sampling itu, random variable sampling itu. Cuman kalau kita buat manual kan ini melelahkan ya. Macam nggak ada kerjaan aja gitu. Macam nggak ada kerjaan, disuruh tugas sama Pak Oji melempar koin 10 kali, kemudian catat gambar berapa kali yang muncul, kemudian lakukan berkali-kali. Dalam artian 10 kali lempar, catat gambar berapa muncul, 10 kali lempar, catat gambar berapa muncul, 10 kali lempar, catat gambar berapa muncul. Itu kalau kita buat manual, itu akan sangat tidak nyaman. Nah, ini kita buat, kalau pakai codingan, kita buat seperti ini saja, pakai RVS ini. Jadi RVS-nya itu, ini 17 kali gitu ya. Berarti 17 kali kita melempar koin sebanyak 10 kali. Berulang-ulang. Berulang-ulang sebanyak 17 kali eksperimen. Muncullah angka-angka yang ini. Nah, ini angka-angka yang muncul
Kalau kita buat manual tadi itu yang kita buat manual tadi. Itu ya RVS itu. Jadi proses kita ngumpulin datanya gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, tekan kode yang baru muncul ini. Kita akan membuat tabel. Kalau objeknya bukan koin, bagaimana Pak? Misal dadu. Nanti kita bahas. Kita selesaikan yang dadu dulu. Coba untuk yang koin ini dulu. Nanti kita bahas untuk yang bukan koin. Oke, saya lanjutkan untuk kita mau membuat apa ya? Kita mau membuat apa namanya? Tabel distribusi peluang. Membuat tabel distribusi peluang. Jadi tabel distribusi peluang itu nanti kita ada tabel untuk nilai X. Kalau kita buatnya itu kan, kalau di video yang saya buat itu ada X, kemudian ada nilai peluang X-nya gitu. Nah ini. Nanti ada 0, ada 1, 2, sampai 10. Nah, di sini kita tuliskan nilai peluang berapa saja gitu. Contoh tadi yang peluang yang 7 kan 0,01 gitu ya. Nah, 0,11. Nah, ini yang kita namakan tabel distribusi peluang. Cuman kalau membuat ini kan agak apa ya? Agak kalau sedikit oke lah, tapi kalau banyak kan nggak nyaman ya. Kalau banyak nggak nyaman, maka kita buat dia pakai coding. Sama kita tentukan nilai X-nya dulu ya. Nilai X untuk binomial. Ini nama variabel sebetulnya bebas. Ini saya buat X bin supaya kita pahami ini X untuk distribusi binomial. Itu nilainya adalah suatu list angka pada rank-nya itu n tambah 1. Jadi kalau rank itu dia mulainya dari 0 sampai n kurang 1. Ya, kalau kita buat suatu rank n itu ranknya 0, 1 sampai 10 itu. Kalau kita tuliskan listnya, list untuk ranknya itu apa saja listnya. Nah ini, jadi kalau kita hanya buat sampai n, dia hanya sampai 9 stoknya. Jadi rank n itu mulai dari 0, stop sampai n kurang 1. N kita tadi 10 ya, ingat n kita tadi 10. Ini kita tadi 10. Supaya kita muncul angkanya itu 0 sampai 10, maka di sini n tambah 1 untuk nilai X. Tanda pagar Pak itu dekat membuat tuh Pak maksudnya. Tanda pagar ini untuk komen. Jadi dia tidak masuk dalam codingan, dia hanya komen. Kalau kita kasih pagar di depan itu menandakan dia komen. Apa yang kita tulis di sini tidak akan mempengaruhi codingan di dalamnya. Oke, selanjutnya kita ingin mendapatkan nilai distribusi, nilai peluang untuk masing-masing angka tadi itu. Ini ya, kita kan ada nilai X ya, ini akan nilai X nih. Nilai X, X itu random variable, munculnya gambar, ini tidak ada muncul gambar satu kali, muncul gambar 2 kali, sampai muncul gambar 10 kali. Kita mau mendapatkan nilai peluang untuk masing-masing angka di sini. Nah, nilai peluang itu kita buat distribusi ya. Distribusi binomial.
Itu nilainya itu adalah untuk, ingat, untuk nilai peluang itu kan ini rumusnya tadi yang PMF ini. Jadi kita dapatkan nilai untuk binomial PMF kita. Nah, dikarenakan kita ingin membuat untuk list ini, di sini kita masukin nilainya adalah untuk suatu nilai X. Nih, X kita itu untuk X di dalam X bin. Jadi ini maksudnya gini, kita ingin mendapatkan nilai peluang ini, masing-masing angka ini. Nilai X di dalam peluang ini itu adalah nilai-nilai di dalam X bin. X bin kita kan yang ini nih. Ini kalau kita run nggak akan terjadi apa-apa. Dia akan dapat kode ini saja. Yang bawah ini nggak perlu ya, kita di atas ini perlu ya. Nah, setelah itu kita ingin membuat tabelnya ya. Membuat tabelnya itu kita print dulu. Tapi nilai X, kemudian kita kasih simbol ini untuk tab. Garis miring ini ditambah T itu ini menandakan tab sekali ya. Kemudian nilai PX. Oke, print kalau kita kasih tanda petik 2 itu menandakan dia hanya string. Dia hanya string saja. Hanya teks saja. Setelah itu kita buat untuk ini agak apa ya? Untuk I pada rank n tambah 1, titik 2, kita print. Oke, str ini string untuk nilai X bin ke I tambah, kita kasih tab, kita tambah string untuk distribusi binomial ke I. Ini kalau kita run, nah lihat, kalau kita run kita akan langsung dapat tabel distribusi peluang ya. Tetapi dia apa? Ini bentuknya vertikal ya, bukan horizontal, sama saja. Nah, ini adalah distribusi peluang eksperimen melempar koin sebanyak 10 kali. Jadi kalau eksperimen munculnya gambar pada percobaan pelemparan koin sebanyak 10 kali. Nah, ini distribusi peluangnya. Jadi distribusi peluang itu maksudnya semua peluang yang muncul untuk semua untuk semua kejadian yang mungkin terjadi. Ini kan tidak ada muncul gambar 1 kali, muncul gambar 2 kali, sampai muncul gambar semua. Nah, masing-masing itu ada nilai peluang-peluangnya. Nah, ini nilai peluangnya. Nah, ini yang kita namakan distribusi peluang. Sebaran peluangnya bagaimana.
Oke, ini ada pertanyaan di chat. Pak, maaf saya ketinggalan Pak tadi. Jaringan hilang. Yang di baris 2, Pak, itu print. Yang mana tuh? Maksudnya? Itu print itu pakai T ya, tidak pakai F. Oke, yang ini saya hapus dulu. Ini nggak ada hubungan sih sebetulnya. Ini hanya menjelaskan rank tadi. Oke, ini distribusi peluang ya. Namun gini, masalahnya itu adalah tabel distribusi peluang ini hanya lazim, hanya oke kita pakai kalau nilai angka-angkanya itu sedikit. Ini 10 udah mulai tidak nyaman dilihat. Bayangkan kalau dia nanti ada N-nya itu misalkan sampai 20, dia akan ada 20 baris. Dan itu sangat panjang sekali. Ada pertanyaan di WA. Kalau sintaks itu berarti ada salah tulis ini ya. Di apa? Ada yang nanya tuh yang di bagian sini nih, ini. Pasti kan tulisannya itu yang ada simbol apa itu salah itu. Yang di apa ya? Tulisnya seperti ini. Itu tadi tertulis ada tambahan garis miring X itu membingungkan itu. Jadi kalau kita lihat nih ya. Sebab kalau di apa? Di Python itu yang simbol garis miring ini kadang dia ada menyimpan suatu maksud. Jadi kalau kita tulis seperti itu dia bisa salah nih. Ini hapus yang ini. Ini kita namakan tabel distribusi peluang. Jadi sebaran peluang yang mungkin untuk suatu eksperimen. Ada kalanya kita untuk memahami data, kita mesti memahami distribusi peluang ini. Namun secara manusiawi, melihat tabel yang dipenuhi dengan angka-angka yang tidak lazim, itu tidak menambah pengetahuan kita ya. Maka kita perlu untuk membuat grafiknya. Nah, untuk grafiknya itu ini yang kita butuhkan library matplotlib tadi sebagai PLT. Untuk membuat grafiknya tinggal kita tulis PLT dot, kita buat dalam bentuk bar. Nilai bar kita itu untuk nilai X sama nilai distribusi peluang tadi ya, X bin dan dis bin tadi. Ini kita plt.show untuk menampilkan. Ya, ini ada tanda kurung lagi, itu tulis saja lah. Dan dapat grafiknya. Jadi ini grafik untuk tabel distribusi peluang tadi itu. Dalam artian gini. Suatu koin kita lempar 10 kali, maka yang paling berpeluang muncul itu ya 5 gitu. 5 kali muncul. 5, 4, 6 ini yang paling tinggi peluangnya muncul. Oke, yang codingannya masalah di screenshot kirim ke WhatsApp boleh atau di chatin juga boleh. Pak, boleh geser ke atas, Pak. Nggak boleh. Ya. Ini nanti file ini saya kasih lah nanti ya. Tapi mesti dibuat lah supaya ada, kalau nggak paham bisa kita cek langsung. Oke, ini selesai untuk distribusi peluang yang ini. Tadi yang
Ada yang nanya, Pak, kalau pakai yang lain gimana Pak? Misalkan tadi pertanyaannya gini. Contoh dua nih ya, sebuah dadu dilempar 12 kali. Berapa peluang muncul angka 4 sebanyak 10 kali? Bingung kan? Ini bukan binomial sih ini. Ini nanti lagi kita bahas. Contoh dadu lah misalnya. Contoh dadu kita lempar. Contoh kita melempar sebuah dadu. Kita lempar dadu sebanyak 7 kali. Berarti di sini N kita 7. Berapakah peluang muncul angka 6? Sebanyak kita ada dadu. Dadu itu kita lempar sebanyak 7 kali. Berapakah peluang muncul 6 semua? Nah, ini contohnya ya. Apakah peluang muncul 6 semua? Berarti N kita dilempar 7 kali. Nilai P kita, nah nilai P itu kan kalau dadu ada 6 sisi. Jadi satu sisinya itu peluangnya adalah 1/6. Maka di sini adalah 1/6. 1/6. Ditanya berapakah peluang 7/7-nya muncul angka 6. Maka peluang 7 ini. Kalau kita run. Ini, yang nilai ini ya. Nih. Peluangnya sangat kecil sekali. Lihat, ini ada angka 3,57 bla 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 E min 06. Itu maksudnya adalah 3,57 dikali 10 pangkat min 6. Jadi kalau ketemu angka ini yang E min 06, itu maksudnya 3,75722 ini dikali dengan 10 pangkat min 6, atau jadi 0,0000357. Sangat kecil sekali. Jadi peluangnya 7 kali lempar dadu muncul 6 ke 7/7-nya itu 0,0000357 peluangnya. Kemudian kalau kita buat gambarnya, ini ya, ini kita sudah ganti nih ya, ini kita sudah ganti tadi percobaan dadu. Yang penting kita tahu N-nya berapa, P-nya berapa. Dan ingat, kondisinya itu mesti memenuhi kondisi untuk binomial. Binomial itu kondisinya muncul, tidak muncul. Ya, tidak. Muncul gambar, tidak muncul gambar. Nah, itu kondisi yang bisa kita lakukan menggunakan distribusi binomial. Dan tidak semua data bisa kita terapkan untuk binomial. Makanya mesti paham konsepnya yang penting. Ini contoh, Pak, kita buat tabel distribusinya. Nih, tabel distribusinya. P7. Gambar gimana, Pak? Nah, lihat gambarnya agak beda ya. Ini kasusnya kalau kita melempar dadu sebanyak 7 kali. Distribusi peluangnya itu seperti ini. Peluang muncul gambar ya, peluang muncul angka 6 pada pelemparan dadu sebanyak 7 kali. Maka yang paling tinggi peluangnya itu adalah muncul 1 kali saja dari 7 kali pelemparan. Jadi yang 3 tertinggi peluang itu muncul 1 kali, atau nggak ada muncul, atau muncul 2 kali. Kalau muncul ke 7/7-nya itu sangat kecil sekali ini nilainya, bahkan nggak nampak di sini ya. Atau 6 juga sangat kecil sekali. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah semua bisa dapat sampai tabelnya? Pak, Ya. punya
Nyerita error, Pak. Udah Rita kirim di grup. Oke, kita lihat. X-bin is not defined. X-bin-nya itu tidak terdefinisi katanya. Coba lihat di atasnya gimana gambarnya. Pastikan X-nya itu di apa ya? Di run dulu. Siapa sih? Oke, itu terima kasih. Leonardo sudah ngasih tahu ya masalahnya apa. Ini for I ini yang ini. Seharusnya ditulis for I dalam rank. Jadi I itu kalau di Python index ya. Index itu kita bahas lain waktu lah. Kita nggak bahas itu. Oke, bisa. Oke, sip. Kita close untuk binomial. Nah, ini selesai ya. Binomial selesai. Close untuk binomial. Kita buat teks yang baru. Klik teks. Tulis di sini distribusi Poisson. Kita bahas tiga. Mudah-mudahan bisa dipahami konsep apa sih itu distribusi peluang. Ini kita besarkan 2 kali. Oke. Distribusi Poisson. Poisson ya, Poisson. Ini bahasa Prancis, orang Prancis mungkin saya lupa. Apa itu distribusi Poisson, Pak? Nah, ini distribusi Poisson itu rumusnya ini lihat. Rumusnya sangat tidak nyaman sekali dilihat. Rumusnya itu lambda pangkat X dikali E pangkat min lambda dibagi X faktorial. Ini rumus yang apa ya? Kalau kita sih orang matematika suka lihatnya nih, angkanya unik, menyenangkan sekali. Untuk E itu nilai basis pada logaritma natural, nilai bilangan Euler itu 2,71828 dan seterusnya. Nah, parameter pada Poisson itu nilai lambdanya ini. Jadi nilai lambda Poisson ini untuk kasus-kasus kayak gini. Kalau pada binomial kasus ya tidak ya. Kalau pada Poisson ini kasusnya kejadian pada interval tertentu. Misalkan gini, misalkan kita berapakah peluang bulan depan Kota Padang akan jumlah penderita COVID di Kota Padang adalah 10 orang, misalkan itu contoh. Ada interval tertentu. Ini salah satu ciri khasnya itu ada interval tertentu. Ini contohnya ya. Rata-rata penambahan subscriber channel YouTube saya adalah 17 subscriber per bulan. Nah, ini contoh pernyataan kasusnya. Rata-rata penambahan subscriber channel YouTube saya adalah 17 subscriber per bulan. Nah, ini ada rentang per bulan gitu ya. Per bulan. Kemudian ditanya, berapakah peluang penambahan subscriber sebanyak 20 orang pada bulan depan? Nah, ini suatu pertanyaan yang kalau kita hanya secara intuisi manusia, ini cukup pusing juga jawabnya. Nah, salah satu ilmuwan yang mendapatkan distribusi peluang itu adalah Poisson itu. Dan diabadikan namanya itu sebagai nama distribusinya, distribusi Poisson. Jadi yang penting kita tahu ini,
kita tahu nilai lambdanya. Lambdanya itu adalah 17 per bulan. Jadi 17 per bulan. Ada rentang waktunya itu 17 per bulan. Ini pertanyaannya, berapakah bulan depan subscriber saya nambah 20? Nah, itu pertanyaannya gitu. Kita coba jawab menggunakan Python, distribusi peluang. Nah, untuk yang ini kita tetap untuk apa ya? Library-nya kita from scipy.stat kita import Poisson. Poisson apa ya? Poisson. Poisson. Oke, Poisson. Biasa kalau oke itu muncul ini, muncul tulisannya itu. Itu ini, Poisson. Ada suggestion-nya tuh muncul. Begini library kita, kalau kita run nggak ada muncul apa-apa. Selanjutnya kita tambah ini, tambah kodenya. Kita kasih komen ini, komen tujuannya untuk kita memudahkan kita untuk mencek codingan kita. Kadang codingan kita itu kan hanya simbol-simbol yang besok kadang kita lupa. Nah, komen ini membantu kita untuk mengidentifikasi maksud codingan ini apa. Oke, tentukan nilai apa? Deklarasikan nilai lambda. Lambda itu ini lambda. Oke, itu tinggal L sama dengan kita jawab soal tadi ya. Lambda kita 17. Maka lambda kita 17. Udah, untuk Poisson misalnya kita simpulkan dia dengan P atau poi ya. Misalkan kita simpulkan dia dengan P ya lah ya. P itu adalah Poisson 17. Jadi distribusi Poisson dengan nilai lambdanya bukan 17 ya, L ya. Supaya nanti mengapa kita buat L? Supaya nanti kita ganti di sini aja itu. Untuk selanjutnya. Kita bisa ganti-ganti. Poisson L. Kemudian sama seperti apa tadi? Sama seperti binomial tadi. Ini. Yang binomial tadi kan ini, PMF nih. Untuk mendapatkan PMF-nya 20. Apakah peluang penambahan subscriber-nya 20 subscriber untuk bulan depan? 20 berarti. Yang B-nya ini, kalau B ini kan binomial, yang tadi kita ganti dengan P, khusus untuk Poisson. Oke, ini kalau kita run, dapatlah nilainya 0,06915. Jadi peluang bulan depan subscriber saya itu nambah 20 itu adalah 0,06 peluangnya. Berdasarkan distribusi Poisson. Dan sama dengan apa tadi? Dengan binomial tadi, ini juga bisa kita buat untuk CDF-nya. Kalau CDF ini berarti ini jadi P. Sekarang nih 0,006 atau di sini kalau saya buat jadi 10. Jadi apa ya? Kalau yang CDF itu jadinya peluang nilai X-nya kecil sama dengan itu. Maka nilainya lebih apa?
Kalau kita mau buat apa? Tabel distribusi peluang sama kayak tadi, bisa kita buat juga seperti ini. Tetapi, nah ini tetapi, ini contohnya ya, ini contohnya kalau binomial itu kan apa? Angka X-nya itu sudah jelas batasannya gitu ya. Tapi kalau Poisson itu nilai X kita itu nggak ada batasannya itu. Makanya kita kayak yang sebagian distribusi itu kita lebih memilih untuk apa? Untuk melihat gambarnya itu. Oke, kita buat gambarnya. Kita buat gambar untuk apa tadi? Kita copy saja yang bagian distribusi binomial tadi. Oke. Nah, di sini yang ini kita ganti ya, bin kita ganti jadi Poisson. Ini kita ganti jadi Poisson. Nah, di sini kalau list rank itu kita ada ranknya. Kita mau buat menggunakan yang lain. Ada suatu kode np.rank ya. Dari 0 hingga 35. Oke, np ini suatu library, jadi kita mesti import dulu library-nya. Ada suatu library yang terkenal, itu NumPy. Import NumPy snp. Jadi rank ini fungsinya mirip dengan rank tadi. Cuman kalau rank tadi kan kita mesti ada nulis list di depannya gitu ya. List. Kalau ini langsung saja. Jadi satu rank dari 0 hingga 35 kita kasih jeda 1111. Ini exploit. Kemudian yang bin itu ganti sama poi ya, sesuai dengan yang kita tulis. Ini kita run. Wih, ada salah. NP tidak define katanya. Nah ini sebab yang ini Ya BDNS. belum saya run. Oke, ini muncul tabelnya. Ini tabel sebentar. Ini L ya. Sebentar. Di sini seharusnya di sini 2L lah sobat. Nah, ini saya buat ranknya tuh 2 kali L ya. L kita kan tadi 17. Saya buat 2 kali 17 35. Lihat nih angkanya banyak 0 semua ya. Ini dikarenakan ya itu dia masalahnya. Masalahnya kalau kita membuat tabel distribusi pada Poisson, itu angkanya itu kita nggak ada batasannya gitu. Makanya sebetulnya yang bagian ini kita tidak perlu buat untuk tabel distribusi ulang, kita tidak perlu buat. Kita tinggal buat saja langsung plotnya. Lt.plot untuk exploit sama display. Kemudian plt show. Oke, ini gambarnya jelek.
Jadi kita ganti jadi 0,1-an supaya lebih halus. Sebentar, ini kok gambarnya tidak menyenangkan ya. Ini plot, kalau plot kita ganti sama bar, bar itu bar chart ya. Oke, ini lebih cantik. Contoh ini adalah bentuk distribusi peluangnya. Ini nggak usah sampai 35. 20 ya. Ini suara saya mulai hilang. Oke, ini contoh distribusi peluang pada Poisson subscriber tadi. Jadi kita bisa memahami bentuknya seperti ini. Jadi itu kasus untuk Poisson. Jadi gini, distribusi peluang itu kita ingin melihat peluang sesuatu kejadian pada satu data. Dengan kata lain, kita bisa melihat pola data kita bagaimana. Terus apa manfaatnya Pak kita mengetahui pola data? Nah, data itu komoditas yang sangat penting zaman sekarang. Kalau kita bisa memahami bagaimana karakteristik data, itu lebih menjanjikan ke depannya untuk kita dibandingkan kita hanya membuat sistem. Makanya sistem yang kita buat itu mesti dia bukan hanya memenuhi kebutuhan pengguna, tetapi juga bisa memudahkan pengguna untuk mengelola datanya. Pak, Yes. yang di poi sama dengan B yang .pmf itu ngaruh nggak Pak? Kalau ditukar dengan P Pak? Gimana? Itu Pak yang membuat tabel distribusi peluang yang di bawah X-poi yang dalam tanda kurung di atas Pak. Atas lagi Pak. Nah yang B itu tuh kalau ditukar dengan P itu. Oh iya salah ini. Mama. Ini P seharusnya. Siap. Oh iya nih, saya mulai hilang konsentrasi. Iya itu ini seharusnya P tadi ya. Tadi saya aturlah saya kok gambar lain gitu. Oke, ini gambarnya yang aslinya. Tadi apa? Ini efek belum makan pagi. Sama makan kolak dulu ya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nah dulu kok kayak apa Pak? Kayak grafik bukan kayak grafik yang peta-peta Pak, runcing dia Pak. Gimana? Nah dulu runcing Pak, kayak yang kayak garis Pak. Ini bukan. pakai bar ini bar. Oh gitu. Oh kalau plot kayak garis ya Pak? Kalau bar itu dia bar chart, batang. Dia akan jadi batang-batang. Kalau kita buat plot tadi, maka dia akan runcing-runcing. Oke Pak. Oke, yang ini sebetulnya apa ya? Itu bukan didapat sih dia kalau kita ganti dari saya ganti misalkan jadi 5. Nah, lihat, dia jedanya 55 itu. Jadi barnya itu muncul setiap kali 5. Itu 5. Kalau saya ganti 1, kalau saya ganti 2, maka munculnya 2222. Ini. Kalau saya tulis 1, itu persatuan teks. Untuk kasus ini dikarenakan kita distribusi diskrit, maka kita pakai 1 saja itu, bukan 0,1. Tadi saya salah dikarenakan tadi lupa ganti ini sama B itu. Nah, ini yang salah satu mengapa kita mesti menuliskan simbol-simbol ini apa ya? Sebetulnya tidak disarankan kita nulis 1 gini gitu ya. P saja itu atau B saja.
Makanya kalau kita dalam ngoding itu lebih disarankan B ini ganti lebih panjang atau bin misalkan. Nah, nanti tapi ganti semua nanti ke bawah itu. Oke, nah ini distribusi peluang Poisson. Lihat ya Poisson. Kalau yang di bagian distribusi binomial, ini kalau kita tambah N kita menjadi banyak, misalkan N kita jadi 70 misalkan. Itu gambarnya akan mendekati maaf. N kita 70 ya. 70. Maka gambar kita lihat, nah ini gambar kita itu akan menjadi lihat gambar kita tuh menjadi seperti ini. Bentuknya itu mirip dengan ini. Lihat ya, ini bentuknya itu semakin banyak data untuk binomial, untuk Poisson, maka grafik distribusi peluangnya itu akan mendekati bentuk yang seperti ini. Ya nih, meskipun ini tadi kalau kita ambil kecil, kalau kita hanya 10 misalnya, kalau kita hanya 10, grafik kita itu jadinya bentuknya, nah bentuknya seperti ini ya. Tapi semakin banyak dia akan mendekati bentuknya seperti ini. Nah, ini yang kita namakan mendekati normal. Nah, kita akan bahas yang selanjutnya, yang terakhir. Sedikit lagi. Yang terakhir kita akan bahas tentang X. Kita buat teks untuk distribusi normal. Distribusi normal. Oke, selanjutnya kita bahas distribusi normal. Yang terakhir. Jadi, dua yang kita bahas barusan itu adalah distribusi peluang diskrit, yaitu angka-angkanya itu bisa dihitung. Nah, kita akan bahas satu lagi ini tentang distribusi peluang kontinu, dan ini yang paling banyak diaplikasikan itu adalah distribusi peluang normal. Selama ini kan kita sering dengar tuh datanya normal, oh keadaannya normal. Normal itu apa sih gitu? Normal itu rumusnya ini. Wah, ini rumus normal itu sangat menyenangkan sekali. Jadi rumus normal itu ini 1/(2pi sigma pangkat 2 e pangkat min x dikurang mu bla bla bla. Parameter pada normal itu 2. Nilai min, nilai rata-rata sama nilai sigma atau nilai standar deviasi. Untuk buat contoh soalnya, ini contoh soalnya ini. IP mahasiswa TI tahun lalu rata-ratanya 3,2 dengan standar deviasi kurang lebih 0,4. Jika seorang mahasiswa dipilih secara acak, berapakah peluang IP-nya di atas kurang dari 3? Sebentar.